Sejarah perkembangan di Indonesia. Ikan mas di Indonesia berasal dari daratan Eropa dan Tiongkok yang kemudian berkembang menjadi ikan budidaya yang sangat penting. Ikan mas awalnya berasal dari Tiongkok Selatan. Disebutkan budidaya ikan mas diketahui sudah berkembang di daerah Galuh, Ciamis, Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Masyarakat setempat sudah menggunakan kakaban untuk pelekatan telur ikan mas yang terbuat dari ijuk pada tahun 1860, sehingga budidaya ikan mas kolam di daerah Galuh disimpulkan sudah berkembang berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Di daerah Jawa lainnya terjadi pada permulaan abad ke-20, terutama sesudah terbentuk Jawatan Perikanan Darat dari Kementerian Pertanian. Saat itu dari Jawa ikan mas kemudian dikembangkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1892. Berikutnya dikembangkan di Tonando, Minahasa, Sulawesi Utara tahun 1895. Daerah Bali Selatan, Tabanan tahun 1903. Ende Flores NTT tahun 1932 dan Sulawesi Selatan tahun 1935. Pada tahun 1927 atas permintaan Jawatan Perikanan Darat saat itu juga mendatangkan jenis-jenis ikan mas dari negeri Belanda, yakni jenis Galicia atau mas gajah. Dan kemudian tahun 1930 didatangkan lagi mas jenis Frankisia atau mas kaca. Untuk wilayah Jawa Barat saat ini Kabupaten Subang masih menjadi penghasil benih ikan mas terbesar di Jawa Barat. Kontribusi benih ikan mas asal Subang memenuhi kebutuhan pasar benih Jawa Barat diperkirakan mencapai 46%. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang. Dia mengatakan bahwa hasil budidaya benih ikan mas ukuran 100 ekor per kilogram mencapai 20 ton per hari. Selain memenuhi pembudidaya ikan lokal, produksi benih sebanyak itu dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat. Guys, sekarang kita kupas tentang kandungan gizi dan manfaat ikan mas untuk kesehatan tubuh kita. Kacamata ilmu kedokteran telah menemukan ringkasan kalau manfaat ikan mas berbeda dari ikan lainnya. Yang pasalnya hampir semua daftar penyakit berat bisa diminimalisir dengan mengkonsumsi ikan mas ini. Hasil teropong bedah daging ikan mas menemukan jenis protein DHA dan EPA. Dalam ikan atau suplemen minyak ikan memiliki beberapa manfaat, yaitu menurunkan kadar trigliserida, memperlambat pembentukan plak pada pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko serangan jantung dan stroke pada orang yang diketahui menderita penyakit jantung, menjaga kulit, meningkatkan fungsi otak, mencegah dan menunda demensia, anti peradangan. Berikut beberapa manfaat ikan mas. 1. Membantu pertumbuhan tinggi badan. Ternyata dalam daging ikan mas terdapat kandungan omega 3 yang mana dapat membantu pertumbuhan tulang kita. Sangat baik untuk dikonsumsi anak yang menginjak usia pubertas. Karena omega 3 ini memberikan rangsangan serta menstimulasi sel-sel yang berkembang lebih cepat. 2. Mencegah kanker. 3. Manfaat ikan mas mengurangi resiko radang sendi. 4. Menyehatkan mata. 5. Membuat awet muda. Nah sobat, pasti menginginkan agar tetap awet muda meskipun usia tua. Bisa mengkonsumsi ikan mas karena manfaat ikan mas yang terdapat pada minyaknya terdapat mampu menunda proses penuaan dini atau keriput serta mencegahnya. Hal ini khusus usia lanjut, bukan berarti secara maksimal ya. Pemikiran sobat juga sangat mempengaruhi. 6. Menyehatkan mental. 7. Mengontrol kadar kolesterol. 8. Manfaat ikan mas mengurangi risiko penyempitan pembuluh darah di otak. 9. Mengurangi risiko aterosklerosis.
meminimalisir penyakit jantung. 11. Manfaat ikan mas merendahkan tekanan darah tinggi. 12. Mengontrol berat badan. Manfaat ikan mas yang terdapat pada dagingnya juga hanya memiliki kalori rendah sehingga cocok dimasukkan sebagai salah satu menu program diet. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh ikan mas adalah mampu mengontrol berat badan. Dengan adanya kandungan penting dalam minyak ikan memiliki fungsi untuk mengurangi kadar lemak jahat dalam tubuh. 13. Manfaat ikan mas mencerdaskan otak. Minyak ikan yang memiliki rantai panjang omega 3 dalam minyak ikan sangat merangsang perkembangan otak pada anak-anak. Banyak sekali iklan suplemen yang menawarkan produk kecerdasan untuk sang buah hati. Apakah Anda tahu kandungan zat apa yang terdapat dalam suplemen tersebut? Rangsangan DHA mampu menguatkan memori pada otak serta meningkatkan kemauan belajar pada anak. Di beberapa negara maju seperti Amerika sudah menganjurkan pengonsumsi nutrisi tersebut. Akibatnya, otak akan lebih berkembang dan membuatnya lebih pintar. Sebaiknya hindari memasak ikan dengan minyak goreng. Untuk menjaga agar tetap baik, maka cara memasaknya dengan disup atau dikukus atau dipepes. Ikan mas memang baik dikonsumsi karena kaya akan manfaatnya. Namun bisa saja manfaat tersebut tidak berarti apa-apa jika salah mengolahnya. Kandungan lemak tak jenuh, maka ikan mas mudah sekali rusak. Nah guys, kali ini kita akan mengolah ikan secara tepat, yaitu kita akan membuat pepes ikan mas subang yang kenyal dan lezat tentunya. Nah ini bahan-bahannya sangat sederhana dan simpel. Bumbunya cukup dengan kemiri, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, garam secukupnya, daun jeruk, serai, dan daun kemangi. Untuk menambah kelezatan, ini biasanya kalau DNC selalu pakai kocokan telur ya di saat sesudah dibumbuin. Dan untuk kali ini, berhubung ini pesanan spesial dari oma-oma, opa-opa yang tercinta, jadi saya menggunakan presto ya supaya durinya lunak dan tidak membahayakan guys. Itulah rangkaian sejarah perkembangan ikan mas di Indonesia, kandungan gizi yang terdapat pada ikan mas, dan resep pepes ikan mas subang. Nah guys, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan kalian tidak bosan-bosan untuk terus mengikuti channelnya DNC Dapur Nini Camentring. Dan untuk kalian yang suka ikan, yuk bisa yuk mulai sekarang kita makan ikan, oke, karena khasiatnya memang ini luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita. Dan untuk kalian teman-teman, kalau misalnya ada kritik dan saran, jangan sungkan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye, sehat-sehat selalu ya, jangan lupa bahagia.